Tahap-tahap penelitian. 1. Penyusun rancangan penelitian. A. Menentukan masalah atau topik yang akan diteliti. Dalam menentukan penelitian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. 2. Topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. 3. Data cukup tersedia. 4. Topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. B. Melakukan studi pendahuluan. Dalam merancang penelitian, peneliti juga harus mencantumkan hasil penelitian terdahulu. C. Merumuskan latar belakang. D. Merumuskan masalah penelitian. E. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian. F. Menentukan landasan teori. Landasan teori merupakan telaah masalah penelitian masalah berdasarkan teori-teori atau bacaan-bacaan. Landasan teori adalah dasar teoretis bagi peneliti untuk menjawab masalah penelitian. G. Merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan kemungkinan jawaban atas masalah penelitian. H. Menyusun metodologi penelitian. Dalam bagian metodologi terdapat 4 bagian inti, yakni jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan unit analisis. 2. Pelaksanaan penelitian. A. Menentukan dan menyusun instrumen penelitian. B. Mengumpulkan data. Mengumpulkan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Mengumpulkan data dan kemudian mengolah bukanlah pekerjaan yang mudah. 1. Survei. Survei adalah metode pengumpulan data dan informasi dari subjek penelitian dan menggunakan instrumen berupa angket atau kuesioner. 2. Wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data dalam bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. 3. Observasi. Observasi adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. 4. Diskusi kelompok terpun-pun. Diskusi kelompok terpun-pun adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang telah dipersiapkan oleh peneliti sejak awal. 5. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang memuat berbagai ragam kajian teori yang sangat dibutuhkan peneliti. C. Analisis data. 1. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif, analisis data pada umumnya dilakukan dengan menggunakan metode statistik. 2. Pengolahan dan analisis data pada penelitian kualitatif. Pada penelitian yang bersifat kualitatif, pengolahan data dilakukan dengan metode non-statistik, yaitu melalui pengaturan data secara logis dan sistematis. A. Pengolahan data sesuai tema. B. Pengolahan data sesuai dengan konteks. C. Penyajian data dalam bentuk narasi. D. Penginterpretasian data. D. Menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari kegiatan penelitian. Pada tahap ini, kegiatan penelitian telah selesai dan tinggal mencocokkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam menarik kesimpulan, peneliti dapat menggunakan logika deduktif dan induktif. 3. Penyusunan laporan penelitian. Syarat-syarat yang harus Anda pahami dalam penulisan laporan. A. Penulis laporan harus mengetahui kepada siapa laporan itu akan ditunjukkan. Contohnya untuk sponsor, mahasiswa, atau masyarakat umum. B. Laporan penelitian harus ditulis secara lengkap. C. Dalam mengungkapkan hasil penelitian, peneliti harus menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga dapat dipahami pembaca. D. Laporan penelitian merupakan elemen penting dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan. A. Bagian pendahuluan. Dalam bagian ini, peneliti menjelaskan sistematika penulisan agar pembaca dapat diajak mempelajari garis besar isi laporan penelitian dan mengikuti laporan tersebut dengan mudah. 1. Halaman judul. Halaman ini mencantumkan judul penelitian, penyusun lembaga, nama tempat, dan tahun penyusunan. 2. Kata pengantar. Dalam kata pengantar diuraikan tujuan penelitian, masalah yang dihadapi, siapa yang memberi sponsor, dan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan. 3. Daftar isi. Daftar isi menunjukkan bagian-bagian dari laporan sehingga hubungan antara satu bagian dan bagian lainnya. 4. Daftar tabel, gambar, dan grafik. Daftar ini memuat judul-judul tabel, gambar, grafik yang ada dalam laporan tersebut. Daftar ini disusun berurutan sesuai nomor pada tiap gambar, tabel, dan grafik. B. Isi laporan. Body of paper. Bagian ini harus mampu menggambarkan pola pikir ilmiah dalam keseluruhan proses penelitian. 1. Bab pendahuluan. Bagian ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi
identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian secara umum, dan kegunaan penelitian. 2. Bab kerangka teoretis atau tinjauan pustaka berisi pengkajian teori yang dipergunakan, pembahasan penelitian, penyusunan kerangka berpikir, dan perumusan hipotesis. 3. Bab metodologi penelitian. Bab ini menerangkan tentang tujuan penelitian secara operasional, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, dan jenis penelitian. 4. Bab hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti laporan penelitian yang diketahui oleh pembaca. Penelitian menguraikan tentang variabel yang diteliti, validasi, instrumen penelitian, dan proses pengumpulan data, teknik analisis, kesimpulan analisis data, penafsiran kesimpulan analisis data, dan kesimpulan pengujian hipotesis. 5. Bab kesimpulan dan saran. Bagian ini berisi deskripsi singkat mengenai masalah hipotesis dan hasil penelitian, kesimpulan penelitian dari seluruh aspek tersebut, serta pengajuan saran. C. Bagian penutup. 1. Daftar pustaka. Pada bagian ini disebutkan semua buku sumber yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Hal-hal yang diperlukan dikemukakan adalah nama penulis, tahun penerbitan judul buku, tempat penerbitan, dan nama penerbit. 2. Lampiran. Lampiran membuat hal-hal yang perlu diketahui pembaca meliputi format kuesioner, wawancara atau pengamatan, dan dokumen penting, serta foto atau naskah tertentu. 3. Indeks. Bagian ini berisi daftar kata, istilah, atau nama yang ada di dalam laporan. Indeks biasanya menurut abjad. 4. Mempresentasikan laporan penelitian. Sebelum menyajikan sebuah presentasi, harus mempersiapkan beberapa hal berikut. A. Mengetahui tujuan presentasi. B. Mengetahui waktu yang disediakan. C. Menjaga mental agar tidak gugup saat presentasi. D. Memeriksa lokasi dan peralatan presentasi. Presentator harus memperhatikan teknik presentasi berikut. 1. Menciptakan suasana yang santai tetapi tetap serius. 2. Menjaga kontak mata dengan peserta diskusi. 3. Memberi penekanan pada kata kunci yang dianggap penting. 5. Publikasi laporan penelitian. Peneliti hendaknya mempertimbangkan beberapa etika penelitian berikut. A. Menjaga privasi subjek penelitian dengan tidak mempublikasikan informasi pribadi dan rahasia. B. Data dan hasil analisis penelitian dipublikasikan dengan jujur. C. Berhati-hati dan teliti dalam menganalisis data untuk menjaga kualitas hasil penelitian. Publikasi laporan hasil penelitian dapat dilakukan dengan berbagai media, yaitu media cetak dan media elektronik.